Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Beberapa minggu lagi kita masuk ke bulan puasa, yang pastinya momen yang dikangenin ya, karena setiap tahun kita ngejalanin ibadah puasa. Yang pasti seru banget karena bulan puasa pastinya lebih banyak sama keluarga, karena Mas Pasya juga kegiatan-kegiatannya banyaknya di kantor, pasti pulang ke rumah gitu kan. Terus juga mungkin kalau nyanyi-nyanyi mungkin di event-event untuk album ungu yang baru ya, singlenya untuk religi. Jadi kayaknya bakalan bisa sering ngumpul-ngumpul bareng keluarga buat buka puasa, buat sahur bareng. Ada yang kita sukain, suami suka, anak-anak suka, biar makin semangat lah buat puasanya. Yang paling ditunggu kalau di momen puasa? Yang pastinya yang dikangenin sahur bareng, terus juga buka-buka puasa, terus nanti pasti tarawih bareng. Terus juga pasti kan karena ngumpul bareng-bareng, jadi semua anak-anak pada kumpul semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa kumpul semuanya ya, sampai 7-7-nya juga bisa kumpul buka puasa bareng. Tapi tahun lalu kumpul nggak? Kayaknya kalau waktu tahun lalu enggak ya, malah ya, maksudnya ngumpul bareng banget gitu kan. Nah mungkin tahun ini bisa kumpul bareng semuanya, biar seru aja gitu. Terus juga Kisha bisa kumpul, Sakina, Nasya gitu kan. Terus anak-anak yang kecil-kecil juga kumpul bareng semuanya. Anak-anak udah kenapa? Anak-anak udah dari kemarin juga, tahun yang lalu Dewa, Saka, Raja, Kaila, malah mereka semua puasanya tuh full. Cuma Raja doang nih yang belum, kan masih kadang-kadang dia bukanya setengah hari. Tapi kalau yang lain udah full semuanya gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan tahun sekarang juga semuanya pada full puasanya ya. Tapi biasalah kalau anak kecil kan kita harus semangatin, terus juga kita pasti kasih tahu, harus kasih reward biasanya mereka. Kalau nanti kalau puasanya full nanti kita ajak jalan-jalan ke sini ya, atau misalnya kita kasih apa gitu kan. Biasanya kalau anak-anak tuh kalau digituin tuh lebih semangat. Tapi biasanya tuh mereka kayak tarawih bareng tuh seru banget nih, apalagi kalau misalnya dedinya yang jadi imamnya, jadi mereka happy gitu. Rewardnya biasanya apa sih Kak? Reward biasanya mereka suka minta liburan ke luar negeri gitu, misalnya kayak ke Turki waktu kemarin kan bareng-bareng. Nah mungkin kalau misalnya pengen sesuatu atau barang apa juga suka kita kasih reward lah, apa yang anak-anak pengen gitu, biar semangat aja gitu. Tapi ya pastinya yang dimintanya juga harus yang ini ya, yang sesuai aja gitu. Kalau yang biasa disiapin apa aja sih? Yang pastinya kalau Mas Pasya harus ada kolak, harus ada yang manis-manis, harus ada gorengan gitu kan. Kalau menu-menunya sih sama aja, sama seperti biasanya. Terus juga paling kalau sahur sama lah, pasti harus ada kayak yang kuah-kuah, jadi biar nggak seret juga gitu kan. Yang pastinya makanan anak-anak sih yang lebih fokus, karena kalau anak-anak tuh agak-agak susah kalau sahur. Beda-beda. Bener. Kisha, Sakina, Nasya. Nah, yes, kadang-kadang kan kalau misalnya Kisha, Sakina, Nasya kan punya kesibukan masing-masing. Tapi sering juga kok kayak Nasya nginep di rumah. Terus juga Sakina, dan Sakina juga sekarang udah tinggal sama kita lagi. Terus juga sama adik-adiknya juga, mereka sayang gitu kan, kita suka jalan-jalan bareng juga. Kadang-kadang kita kalau misalnya ada momen sekali-kali pas bisa, ayo dong kata dedinya kumpul semuanya gitu kan, 7-7-nya biar seru gitu, biar adik-adiknya juga berbaur sama kakak-kakaknya. Tapi sering banget kok datang ke rumah. Iya kemarin, cuman kakak Kisha nggak bisa karena kakak Kisha tuh sekarang lagi full banget filmnya, terus juga bakalan launching film-film yang baru. Terus kayak kakak Ica ini lagi laku banget jadi aktor ya, jadi kita sebagai orang tua ya support juga. Terus kalau Sakina, Nasya sih udah sering banget main ke rumah. Iya sih, pas anak-anak juga tadinya tuh kan kita yang mau pergi tuh cuma Dewas, maksudnya anak-anak yang di rumah kan. Terus tiba-tiba kita bilang, Sakina sama Nasya mau nggak ke Bangkok? Ayo pergi aja semuanya gitu kan. Tadi mau ajak kakak Kisha juga, cuman kakak Kishanya juga nggak bisa. Katanya nanti next mudah-mudahan bisa. Pengennya sih bisanya sih umroh bareng. Mudah-mudahan nanti pengen lah kumpul sama keluarga, bisa umroh bareng semuanya 7-7-nya tuh. Kayak seru banget anak 7 kayak gimana. Pengen sih, udah ngerencanain juga sama Dedi Pasyanya, kalau bisa sih kita pengen umroh bareng. Tapi kakak Icanya sih yang agak susah, karena kakak Ica tuh lagi full-fullnya untuk film. Ada yang jadi istri seorang anggota DPR ini? Ya gimana ya, senang, seru juga, terus suka ikut juga. Mas Pasya kebetulan tipe suami yang suka ajak-ajak kemana-mana ya, jadi suka ke kantor juga ikut gitu kan. Terus juga kalau misalnya lagi konser juga ikut gitu ya, selalu diajakin lah sama suaminya. Seneng lah pastinya support suami.
jadi merasa kayak ruang gerak terbatasi dan juga Ruang si anggota DPR kan bisa gaji keras suaminya. dia sih enggak, oh jaim. Kayaknya dia nggak terlalu jaim juga ya. Maksudnya juga Mas Pasya juga nggak membatasi kegiatan gitu kan. Ya dia juga ada kerjaan juga ya, tapi kerjaannya juga memang yang harus apa izin dulu sama suami. Kalau misalnya suami bolehin juga dia pasti kerja. Tapi kalau misalnya memang kayaknya nggak perlu deh, gitu suka bilang dulu sebelum ada kerjaan. Karena kalau misalnya nggak bilang dulu takutnya nanti marah juga kan gitu kan. Terus juga ya nasihat suami sih pasti jangan terlalu sibuk karena ya anak-anak gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya ada kegiatan kayak gini diobrolin dulu sebelum. Ada kasus yang itu Apa? kasus yang penipuan itu yang itu Oh, kasus yang ditipu, iya. Belum selesai sih sebenarnya, tapi masih nunggu juga. Gimana ya pengen dilaporin juga pengen melaporkan, cuman kayaknya udah ada orang yang melaporkan lebih dulu gitu. Jadi mungkin kayaknya udah diproses sama orang lain gitu kan. Cuman kalau aku sih kayak udah jatuhnya tuh kayak ke ikhlas gitu ya. Udah deh biarin aja, mungkin ada rezeki yang lain, tapi mudah-mudahan kalau misalnya kita nggak pernah tahu juga kan nanti rezeki orang itu kalau misalnya memang tiba-tiba ada uangnya bisa dibalikin, jadi kita masih nunggu aja. dia masih nyicil buat lunasi masih atau memang Udah nggak ada sih, udah nggak ada buat selesaiin, dan ya kita tunggu aja lah kapan ya. Kenapa? miliaran rupiah hilang gitu aja. Iya sih, cuman gimana lagi kita mau maksain juga. Kayak kita mau laporin juga ya udah nanti dia dihukum, ya uangnya juga nggak bisa kembali juga gitu kan. Jadi kita masih nunggu kayak itikat baik aja sih. Kalau misalnya nanti aku berdoa sama Tuhan, ya Allah, ya mungkin ini bukan rezeki aku juga gitu kan, tapi aku juga berdoa supaya dia punya rezeki ya. Kalau misalnya dia punya rezeki harus bisa balikin sama aku. Atau kerugian berapa? Aduh rahasia banyak pastinya, tapi Puluhan ya. enggak? Dia maksudnya udah ada temen aku yang inisiatif untuk ngelaporin, jadi memang mungkin udah ditangkap sih kayaknya gitu kan. Cuman aku buat ngelaporin lagi belum ya, dan aja proses yang itu dulu. Bukan, beda tapi sama ya. Nyampe puluhan M atau seperti itu? Ya pokoknya segitulah ya, pokoknya doain aja supaya rezekinya balik lagi lah. Kenapa? belum. Ya itu juga sedih lah ya, karena kan namanya juga uang kerja, terus juga maksudnya ada uang orang lain juga gitu kan. Tapi ya di sisi ini kan jadi aku yang bertanggung jawab sama orang lain gitu kan. Jadi aku berdoa aja supaya orangnya menjadi lebih baik, bisa kasih kembali juga uangnya. Jadi uang aku kan kembali jadinya gitu. Baik, kita doain aja. Kasih. Ada rencana baju lebaran nggak sih? Kan Kenapa? biasanya udah mikirin Baju lebaran, ya karena kan kebetulan juga ada punya brand sendiri. Jadi sebenarnya kalau baju tuh nggak ambil pusing karena udah siap gitu kan untuk semua keluarga. Jadi nggak yang terlalu mikirin sih. kalau Mas Raja sendiri tipe yang milih-milih nggak, maksudnya maunya yang simpel-simpel aja terus. Iya, kalau Mas Aca itu dari segi bahan, dari model, dia tuh orangnya yang simple gitu. Jadi nggak suka yang bahan-bahannya juga yang bahan panas. Jadi dia harus benar-benar yang nyaman dia pakai. Kalau nggak nanti dia nggak dipakai gitu. Jadi suka dikasihin sama orang. Oke. Mas Raja dulu sempat ada di IG atau di TikTok gitu ya. Nanti curhat katanya nanti ada pacar. Nggak ada sih, aku belum pernah lihat malah. Emang ada ya? Seperti apa sih pernah? Ya biasanya juga apa ya, mungkin kalau di TikTok itu kan maksudnya kadang-kadang orang juga nggak pernah tahu cerita orang. Kadang-kadang suka menilai seseorang tuh dari mungkin nggak tahu dari mana gitu kan dia tahu gitu kan, padahal belum tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi aku sih nggak ambil pusing, tapi kadang-kadang suka kayak kepancing gitu, jadi kayak mau komen, ih memang udah tahu ya masalahnya gitu kan, ya namanya juga manusia ya kan. Tapi jadi nggak diambil pusing sih kalau ada yang komen-komen negatif atau apa gitu kan. Ya orang punya kehidupan masing-masing lah ya, jadi kita nggak perlu musingin orang lain juga. Oh, kalau Mas Asya mah sayang sama semua anak-anaknya, Nasya, ke Syakina, ke Kisha, terus ke anak-anak yang lain juga. Bapaknya tuh benar-benar sosok seorang bapak yang baik sih menurut aku, karena aku kan yang melihat sebagai istrinya ya. Kan jadi ya sama, nggak ada yang dibeda-bedain untuk setiap anak. Cuman mungkin karena waktu dulu kan masih sering jarang ketemu. Kalau sekarang malah anaknya udah pada gede, udah cari ayahnya, maksudnya datang ke rumah gitu, mau ketemu ayah, terus kalau nggak kita jalan bareng gitu. Iya itu harus lah ya, itu kewajiban ayahnya, uang jajan, uang sekolah, uang makan ya. Paling ya yang dikasih sama orang tua ya pasti hal-hal yang gitu. Terus kalau misalnya pengen sesuatu ya pasti kan ngomong sama ayahnya sendiri.
udah pada gede sih, udah langsung ngomong sama ayahnya. Ayahnya tinggal approve aja ya kan. Kalau iya, seneng banget ngeliat Kakak Ica. Kakak Ica kan kerja keras banget gitu kan, terus juga dari kecil udah jadi aktor gitu kan, terus dia juga sayang sama orang tuanya, sama mamanya. Ya menurut aku ya nggak apa-apa sih, tapi kan yang penting tuh Mas Pasya juga tetap bertanggung jawab. Nah, ada yang foto dikit dong. Thank you, makasih. Audio Jungle.